Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Kusuma Dewi. Saya bekerja di Puskesmas Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagai tenaga penyuluh kesehatan masyarakat. Kali ini, saya akan membahas tugas pelatihan dasar Agenda 1, yaitu analisis isu kontemporer di wilayah kerja saya, yakni di Puskesmas Gangga. Langkah pertama, kita harus mengidentifikasi isu terlebih dahulu. Data yang saya gunakan di sini adalah data hasil survei Mawas Diri atau SMD tahun 2021. Berdasarkan hasil survei Mawas Diri tersebut, terdapat 3 isu yang akan saya angkat. Di antaranya yaitu, yang pertama, banyaknya rumah yang belum memiliki jamban, sehingga masyarakat mempunyai kebiasaan buang air besar sembarangan atau BABS. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai sarana instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan pekarangan untuk menanam toga, yaitu tanaman obat keluarga. Setelah mengetahui identifikasi isu, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan prioritas isu. Kita menentukan prioritas isu ini dengan menggunakan metode USG, Urgent, Seriousness, and Growth. Urgent itu sendiri berarti seberapa mendesaknya isu tersebut untuk diselesaikan. Seriousness itu mengacu pada penyelesaian isu dikaitkan dengan akibat. Apakah bisa menimbulkan masalah baru atau tidak. Yang ketiga adalah growth, yaitu berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk apabila isu tersebut tidak diselesaikan. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat isu yang pertama adalah banyaknya rumah yang belum memiliki jamban, sehingga masyarakat banyak yang buang air besar sembarangan. Dari segi urgentnya, saya memberikan nilai 5. Dari segi seriousness-nya, saya memberikan nilai 5 juga. Kemudian dari segi growth-nya, saya memberikan nilai 5. Jadi, total nilai isu nomor 1 itu ada 15. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai sarana instalasi pengolahan air limbah. Saya memberikan nilai untuk dari segi urgentnya itu 4. Dari segi seriousness-nya saya memberikan nilai 5. Dari segi growth-nya saya memberikan nilai 5. Totalnya jadi 14. Isu yang ketiga, masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan pekarangan untuk menanam toga atau tanaman obat keluarga. Dari segi urgentnya saya memberikan nilai 4. Dari segi seriousness-nya saya juga memberikan nilai 4. Dari segi growth-nya saya juga memberikan nilai 4. Jadi totalnya ada 12. Berdasarkan total nilai dari isu-isu tersebut, bisa ditentukan prioritasnya itu adalah nomor 1, yaitu banyaknya rumah yang belum memiliki jamban, sehingga masyarakat buang air besar sembarangan, dengan total nilai adalah 15. Langkah selanjutnya adalah teknik analisa isu. Teknik analisa isu ini menggunakan metode APKL atau aktual, problematika, kekalayakan, dan kelayakan. Aktual di sini diartikan sebagai benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Sementara problematika, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian kekalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian layak, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari ketiga isu tersebut, yang mempunyai nilai total paling banyak adalah isu nomor 1, yakni banyaknya rumah yang belum memiliki jamban, sehingga masyarakat banyak yang buang air besar sembarangan. Dari metode aktual, isu ini saya memberikannya nilai 5, karena memang permasalahan di Kabupaten Lombok Utara, terutama di wilayah Puskesmas Gangga, masih banyak
masyarakat yang buang air besar sembarangan. Kemudian, poin problematika saya juga memberikan nilai 5, karena isu ini memiliki dimensi masalah yang kompleks dan perlu dicarikan solusinya. Kemudian, poin kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, saya juga memberikan poin 5, karena memang buang air besar sembarangan itu akan berdampak kepada lingkungan sekitar dan kesehatan. Kemudian untuk layak, saya memberikan poin 4, karena isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Jadi, isu yang akan saya bahas di sini adalah isu nomor 1, yakni banyaknya rumah yang belum memiliki jamban sehingga masyarakat buang air besar sesuai dengan total yang dihasilkan, yaitu 19 poin. Setelah kita melakukan identifikasi isu, menentukan prioritas isu, menentukan teknik analisa isu, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pemecahan masalah terhadap isu tersebut. Isu yang terpilih tadi adalah banyaknya rumah yang belum memiliki jamban, sehingga masyarakat buang air besar sembarangan atau BABS. Pemecahan masalah dari isu tersebut adalah yang pertama, pendekatan sosial kepada masyarakat tentang perilaku ODF atau Open Defecation Free atau stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, kita melakukan advokasi dengan BNPB untuk bantuan rumah tahan gempa disertai dengan jamban. Karena selama ini bantuan rumah tahan gempa yang dibangun tersebut tidak disertai dengan jamban. Yang ketiga, edukasi atau pemicuan pemanfaatan jamban. Karena banyak juga yang sudah mempunyai jamban, tetapi karena memiliki perilaku terbiasa buang air besar sembarangan, sehingga jamban yang sudah dibangun tidak dimanfaatkan. Yang keempat adalah penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari buang air besar sembarangan untuk lingkungan dan kesehatan. Baiklah teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.